Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berterima kasih mewakili teman-teman kelompok kepada Bapak Dovi Septiari, SEMSC selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah membimbing kami untuk mengerjakan proyek akhir ini. Saya juga mengucapkan mohon maaf karena kami semua juga menyadari bahwa tugas ini belum mencukupi dari kata sempurna. Oleh karena itu kami mohon bimbingan, kritik dan sarannya juga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elza Mardian dengan NIM 20043088, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, dan seterusnya saya juga akan memperkenalkan teman sekelompok saya yaitu Febi Anjani Putri dengan NIM 20043092 dengan jurusan S1 Akuntansi, dan selanjutnya yaitu Khairina Tessa Salsabila dengan NIM 20043043 dari jurusan S1 Akuntansi. Izinkan saya juga untuk menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang telah kami lakukan berupa observasi ke lapangan dengan melakukan wawancara dengan karyawan entitas usaha sebagai berikut. Kami dari jurusan akuntansi pengen nanyain ke abangnya, boleh nggak kami interview tentang sistem informasi akuntansinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, perkenalkan nama saya Febi Anjani, NIM 20043092 dari jurusan akuntansi. Saya Khairina Tessa Salsabila, NIM 20043043 dari jurusan akuntansi. Saya Elza Mardian, NIM 20043088 dari Prodi S1 Akuntansi. BP berapa ya? BP 20. Iya. Ayo cepat. Jadi kan kami ada proyek akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya Bang. Jadi tujuannya sekarang mau interview sama Abang tentang Sistem Informasi Akuntansi di Seruput ini gitu. Kalau yang untuk akuntansinya itu mungkin orang kantor yang tahu ya kan. Kalau kami di sini kan hanya sekedar pembukuan, contohnya pembukuan laporan kasir, itu pembukuan stok barang gitu aja kan, dan laporan seperti contohnya laporan online itu kan, dana ekonomi itu kan, laporan bank pusat harinya gitu. Kalau tentang akuntansi mungkin lebih tepatnya kalau kantor ya. Yang kami tanyakan mungkin udah ada di list. Coba kami tanya satu-satu aja dulu ya Bang. Kalau yang ada bisa dijawab juga gitu. Wah, sekali bertiga gitu. Iya. Satu kelompok. Jadi apakah di Seruput ini udah ada menggunakan SIA, Bang? Sistem Informasi Akuntansi? Kalau itu lebih tepatnya udah sih. Udah. Dan lama. Iya. Kan dari awal buka udah ada apa sistemnya kan satu perusahaan sama dengan itu. Oh iya. Jadi kayak cabang-cabang dari satu PT gitu ya Bang? Apakah di sini udah berbasis komputer? Udah emang? Tempatnya di kantornya sih, kalau sini belum kan. Kalau di kalian kan nggak ada komputer. Paling komputer buat laporan akhir paling ya. Untuk laporan akhir bulan, pertengahan bulan. Jadi penerapan siklus keuangan di sini catat gitu, kenal? Masih manual atau udah? Maksudnya kan manual. Kan pembukuannya kan ada yang dicatat manual di kertas gitu maksudnya. Atau di komputer yang dicatat di Excel gitu kan? Atau udah ada sistem akuntansinya sendiri gitu? Kalau yang contoh yang kayak keuangan itu ada yang bentuk manual, dalam bentuk manual kan kayak buku laporan buku itu kak. Kalau yang dari bentuk sistem itu mungkin dari kantornya itu kak, orang kantor yang ngisi tiap hari ya kak. Tapi soalnya kan ada manajemennya itu kak. Jadi ada ya? Ada. Oh ya, kalau untuk penggunaan sistem informasi akuntansi tersebut ada nggak pengaruh? Maksudnya ada nggak kegunaannya dalam di kantor ini memudahkan pekerjaan atau gimana gitu? Kalau dalam bentuk pekerjaan
mempermudahkan gitu kan. Kalau yang dalam kurang paham juga gitu kalau dalam segi-segi yang Jadi untuk pembukuan atau gimana kan ada gunanya gitu. ada Ya. gitu. Kalau siklus pengeluarannya Bang gimana? Kalau sebelum pengeluaran itu seperti pengeluaran harian toko gitu. Jadi contohnya beli keperluan toko, perlengkapan toko gitu kan. Jadi contohnya tadi kan mau servisasi bagi kan pengeluaran toko. Beli batu es kan ada catatannya catatan per malam gitu kan. Kalau siklus penggajian karyawannya Bang? Kalau pengajian, Iya. kalau itu tuh udah langsung dari kantor. Dari kantor. Iya, dari pusat gitu kan. Kan kantor cabangnya kan kalau pusat kan Jakarta kan. Udah cuma itu aja. Udah. Terima kasih ya Bang. Terima kasih udah nyempetin waktunya untuk diinterview dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus utama The Surplus Cendrawasih Akhir Tawar. Yang pertama yaitu siklus pengeluaran. Biaya yang dikeluarkan atau diberikan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnisnya. Aktivitas yang dilakukan yaitu pembelian persediaan bahan baku. Misalnya ice cup, tutup kemasan, sedotan, bahan baku seperti bubuk minuman. Pengendalian internal dari siklus pengeluaran ini adalah membuat daftar harga, melakukan penawaran yang kompetitif, meninjau pesanan pembelian, dan anggaran untuk membeli bahan baku jika suatu waktu terjadi lonjakan harga. Maka dari itu, pengendalian internal menjadi syarat adanya pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pesanan atau barang yang dipesan. Selanjutnya yaitu siklus penggajian. Rangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan secara berulang dan saling berhubungan dengan pengelolaan pegawai secara efektif. Penggajian dilakukan sekali dalam sebulan. Kegiatan internal yang dilakukan berupa pengendalian integritas data, melakukan pengawasan daftar penggajian, dan menerbitkan laporan pendapatan para karyawan demi menghindari kesalahan dalam kegiatan penggajian. Selanjutnya yaitu siklus pendapatan. Terdiri dari dua aktivitas utama yaitu penjualan dan penerimaan kas atas penjualan. Perusahaan The Surplus memperoleh kas menjalankan usaha dari adanya penanaman modal dari para investor. Sistem pencatatan yang digunakan adalah akrial basis. Kegiatan internal yang dilakukan pada siklus ini yaitu melakukan evaluasi yang tepat atas peringkat layanan pelanggan untuk mengatasi atau mencegah peristiwa kehilangan pelanggan. Selanjutnya yaitu siklus konversi. Bertanggung jawab pada kegiatan produksi dalam membentuk produk maupun jasa. Biaya pada The Surplus Cendrawasih Akhir Tawar dialokasikan pada biaya produksi dari barang dan jasa. Siklus ini didapat dari informasi yang berasal dari siklus pengeluaran yang membantu kelancaran kegiatan pengambilan keputusan. Sebagai akhir dari proyek ini memilih penggunaan dokumen flow diagram dan flowchart menjadi alat dokumentasi arus data entitas usaha secara grafis. Siklus yang kami pilih yaitu siklus pendapatan dari entitas usaha. Baiklah, saya Feby Anjani akan menjelaskan tentang DFV-nya. Yang pertama, pelanggan akan melakukan pesanan barang dan melakukan pembayaran secara tunai atau e-wallet. Lalu dari situ akan dimasukkan ke kas dan setoran hasil penjualan kepada bank. Lalu dari bank laporan kepada bagian pencatatan pendapatan ke kas. Dari pesanan barang nanti barang jadi langsung diberikan kepada pelanggan. Baiklah, untuk flowchartnya, yang pertama dari pelanggan akan melakukan pesanan dan pembayaran melalui kasir, dan kasir akan menginput data secara komputerisasi dan melakukan pembayaran. Pembayaran di sini ada dua, tunai atau non tunai. Jika non tunai akan memiliki opsi yaitu e-wallet. Setelah itu dilakukan proses, dan setelah proses diberikan struk pembayaran, dan struk pembayaran akan disimpan. Dari penyimpanan internal lanjut ke pencatatan pendapatan di bagian administrasi, lalu diperiksa oleh kepala administrasi dan disimpan secara disk di file link. Lanjut ke bank, yaitu kepala administrasi menyetor pendapatan ke bank, lalu disimpan ke bank, lalu akan diproses oleh bank. Selanjutnya akan dikeluarkan slip setoran, yaitu ada dua. Yang pertama diberikan kepada
pencatatan pendapatan, yang satunya akan disimpan. Baiklah, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.